Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam para pecinta Galeri Mistika Dua Alam, baik yang berada di Pulau Jawa maupun di luar Jawa, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Karena ini sudah banyak fan-fan atau para subscriber yang berasal dari luar negeri, ini sudah banyak. Sudah pada penasaran dengan channel Galeri Mistika Dua Alam. Padahal ini channel hanya sekedar channel untuk mengisi waktu kosong. Karena terlalu banyak nganggurnya. Jadi ini channel untuk edukasi, untuk hiburan, untuk mengisi waktu kosong, biar punya aktivitas yang sedikit lebih berguna lah, kayak gitu. Yang kedua, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para subscriber Galeri Mistika Dua Alam, dan doa saya selalu terucapkan setiap saat kepada para subscriber dan keluarganya agar diberikan kesehatan dan kelimpahan rezeki yang banyak, yang melimpah. Amin. Agar selalu istiqomah dalam ibadah. Amin. Sebenarnya ini ada banyak yang masih butuh direview. Cuma karena bibir saya ini sudah murah-murah. Ya. Jadi ini sudah 4 yang terakhir ini. Masih banyak seperti ini. Ini mustika apa ini? Banaspati ini. Ya, Banaspati. Kemudian kayak ini mustika merah delima tetes embun ini. Oh, baru lagi berarti Pak? Ya, ini. Jadi saya akan mereview ini. Ini mustika merah delima yang cukup besar. Jadi selama pengalaman saya dalam dunia perbendahan perdemitan, baru kali ini saya mendapatkan mustika merah delima yang cukup besar. Ya, sebesar bola pingpong. Nah, kalau Anda mungkin banyak yang tidak percaya, kok ada mustika merah delima yang sangat besar kayak gitu. Begini, wahai para subscriber saya, baik itu orang biasa maupun ahli paranormal. Kalau memang Anda itu ingin menarik benda yang cukup langka, yang cukup gak normal, yang cukup tidak normal, maka Anda harus mencarinya atau menariknya itu benda-benda yang ada di laut. Oh. Apalagi laut itu laut yang tidak dijamah oleh manusia. Jadi pulau-pulau yang berada di tengah laut, yang mana itu tidak terjangkau oleh manusia. Dan bahkan jarang sekali orang yang masuk di pulau tersebut. Itu biasanya di sana itu banyak benda-benda yang aneh-aneh, yang tidak umum, yang seperti akal itu nggak masuk akal. Jadi bisa jadi orang yang melihat konten saya, kok tahu ada mustika merah delima yang sangat besar kayak gini, itu pasti tidak percaya. Itu pasti dikiranya kaca atau plastik atau apapun, terserah. Jadi para penonton itu bebas berpendapat, bebas menilai. Nah, bagi saya yang telah membuktikan sendiri
Ya, saya berbicara apa adanya. Karena memang ini benar-benar benda yang saya dapatkan dari laut. Terus, apakah kemudian ada lagi yang besar? Kemungkinan ada. Tapi memang saya belum pernah dapat. Kalau saya dapat ini saja, saya anggap cukup istimewa, cukup fenomenal. Dan saya sendiri juga tidak pernah menyangka kok bisa dapat sebesar ini. Ya, gitu. Persoalan fungsi dan kegunaannya. Insya Allah kalau mustika merah delima apa ini mustika merah delima laut ini itu kekuatannya besar dan fungsinya juga sangat banyak. Nah, terserah kamu gunakan, kamu hajatkan untuk apa. Semisal kamu gunakan, kamu hajatkan untuk meraih jabatan, silakan. Kamu rituali untuk sana. Misalkan gini, kamu itu orang biasa, ingin supaya menjadi seorang kadis. Maka ini kamu rituali benda ini. Benda ini kamu rituali, ada kembang, ada minyak, ada kopi pahit, kopi manis, ada dupa, ada menyan. Nah, itu kemudian kamu tayuh. Kamu tunggu di situ, kamu tayuh, kamu apa ya? Bahasa kamu jak dialog ngobrol. Kamu bilang keinginan kamu itu apa? Nah, itu kamu lakukan kalau bisa seminggu sekali. Begitu terus menerus. Tapi juga gini, kamu juga harus usaha. Tidak hanya mengandalkan dari sisi gaibnya saja. Masa seorang petinggi kok bodoh, nggak punya ijazah, nggak mungkin. Karena apa? Itu sebagai persyaratan. Minimal untuk daftar petinggi itu kan ijazahnya kan harus SMA. Kan kayak gitu. Nah, semisal ya kamu kan nggak punya ijazah, nggak pernah sekolah. Apakah mungkin kemudian hanya mengandalkan ritual kayak gini kamu bisa menjadi seorang petinggi? Juga bisa. Jadi antara usaha yang nyata dengan usaha yang gaib itu harus seimbang. Biar hasilnya maksimal, Pak ya. Ya biar berhasil. Kalau nggak gitu, sampai kiamat nggak akan berhasil. Wah, itu merupakan sebuah persyaratan. Harus ada ijazah. Iya, harus ada ijazah. Nah, usaha-usaha ritual seperti ini dengan perantara benda-benda seperti ini, itu jangan tergesa-gesa lalu kamu bilang ini syirik. Jadi apapun benda yang bisa membantu kamu sehingga membuat kamu sukses, bukan berarti kamu itu tunduk kepada benda itu, tidak. Setiap hari kamu menggunakan sepeda motor. Dengan memakai sepeda motor, akhirnya kamu bisa melakukan banyak hal menjadi lebih mudah, menjadi gampang, menjadi cepat tercapai apa yang kamu tuju. Nah, itu bukan berarti kamu itu tunduk pada sepeda motor, tidak. Hanya sebagai sarana. Hanya sebagai sarana. Cuma walaupun itu sarana, tetap kan butuh kamu rawat. Setiap bulan harus kamu servis. Terus harus kamu isi bensin. Bensinnya juga yang bagus. Kayak gitu. Nah, begitu juga ketika orang itu merawat benda-benda mustika seperti ini. Makanya harus kamu rawat
kamu beri makan, sama saja kamu dengan merawat sepeda. Kamu merawat sepeda motor, nggak kamu kasih bensin, Gak jalan. bisa jalan nggak? Nggak Nggak. bisa. Terus kemudian nggak pernah kamu servis, itu Rusak. cepat rusak. Akhirnya malah nggak bisa kamu gunakan. Nah, makanya ketika merawat benda mustika seperti ini, benda-benda gaib, khodam kayak gini, itu tetap kamu harus merawatnya, memberi makan, kemudian merawatnya, memberi minyak kayak gitu. Karena apa? Ini sebagai sarana secara gaib untuk membantu Hajat. hajat tujuan agar kamu sukses, agar tujuan kamu tercapai. Dapat. Memang banyak orang yang tidak pernah pengalaman belajar agamanya yang setengah-setengah, apalagi belajar agama di orang-orang yang nggak jelas. Sedikit-sedikit itu bid'ah. Terkadang bilangnya itu khurafat. Jadi lucu, wong baca kitab saja nggak bisa kok. Kok kemudian bilang-bilang khurafat. Jadi saya itu sering ketemu orang-orang itu yang baru belajar agama sedikit-sedikit saja sudah bilang-bilang sedikit-sedikit khurafat, sedikit-sedikit bid'ah. Nah, wong saya tanya perbedaannya hamzah wasol dan hamzah kotok, kemudian masing-masing itu punya makna apa saja, itu saja nggak bisa. Padahal saya hanya menanyakan satu huruf baru hamzah. Belum yang lain, Pak. Belum yang lain. Makanya saya itu nggak seberapa menghiraukan orang-orang yang berbicara tentang dikait-kaitkan dengan agama. Kalau orang yang menggunakan benda mustika, pusaka dan lain sebagainya, lalu dianggap itu memuja benda tersebut, memuja khodam tersebut, kayak gitu. Ya jangan terlalu cepat mengklaim lah. Ini kan sebagai sarana, Pak. Semuanya sebagai sarana. Tetap apapun sarana itu, yang paling utama adalah yang paling punya kekuatan adalah kekuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mampu merubah apapun tetap adalah takdir kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi benda apapun itu semuanya sarana. Cuma sarana itu harus kamu tahu cara menggunakannya, cara merawatnya. Kalau tidak tahu, juga ada gunanya. Kayak beli mobil mahal Lamborghini, Pak. 5 Lamborghini, apalagi mobilnya nggak ada kontaknya. Iya. Terus tombolnya nggak tahu Tombolnya nyalanya nggak tahu. mana. Gimana? Iya. Ya bingung. Nggak jalan akhirnya. Nggak jalan akhirnya. Ya udah, saya cukup sampai di sini saja. Karena kalau nanti bicara terlalu banyak nanti malah tahu nanti. Tahu banyak kamu nanti. Oke. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati para penonton, subscriber Galeri Mustika Dua Alam. Wabillahi taufiq wal hidayah, summa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.